Assalamualaikum everyone. Good morning. How are you today? Okay, before we start, we say basmalah together and then praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase me in knowledge. Hari ini kita belajar pada subtema 2 di pembelajaran 4 dan 5. Buka halaman 70. Keragaman budaya bangsa kita tidak hanya dapat dilihat dari keragaman rumah adat saja, tetapi juga dilihat dari keragaman pakaian adat. Pernahkah kalian memakai pakaian adat? Dari daerah manakah kalian memakai pakaian tersebut? Oke, di sini ada teks tentang keragaman pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat menjadi ciri khas budaya daerah di Indonesia. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki gaya busana yang khas. Nah, setiap daerah memiliki corak pakaian adat yang berbeda, baik bentuk, bahan, model, maupun warnanya. Namun saat ini masyarakat sudah jarang menggunakan pakaian adat, kecuali pada saat tertentu saja. Misalnya pada upacara adat, saat memperingati Hari Kartini atau pawai Hari Kemerdekaan. Di bawah ini ada beberapa nama pakaian adat dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Silahkan kalian membacanya pada tabel yang ada di halaman 70 dan 71. Selanjutnya halaman 72 pada poin ayo mengamati. Amatilah beberapa gambar pakaian adat berikut ini. Tulislah namanya dan jelaskan keunikannya masing-masing. Nomor 1 adalah pakaian adat Bali. Asal daerah adalah Bali, nama pakaian adalah payung payas. Keunikan pakaian adat Bali adalah pada pria menggunakan penutup kepala berupa udel dan kamen atau kain tradisional. Sedangkan untuk wanita memakai gelang di lengan dan mahkota di atas kepala. Nomor 2, pakaian adat Jambi. Asal daerahnya adalah Jambi. Nama pakaian adatnya adalah baju kurung. Keunikannya adalah pada wanita menutup kepala dengan pesangkon dan memakai aksesoris dengan lengkap. Adanya cincin, gelang, dan kalung. Dan bahan pakaian tersebut terbuat dari kain bludru. Nomor 3, pakaian adat Papua. Asal daerah adalah Papua. Nama pakaian adat Papua adalah baju kurung dan rok rumbai. Keunikannya adalah pada bagian penutup kepala pria dan wanita berasal dari anyaman daun sagu dan bahan ijuk. Dan rok rumbai terbuat dari daun sagu yang sudah kering. Nomor yang keempat, pakaian adat Sulawesi Barat. Asal daerahnya adalah Sulawesi Barat. Nama pakaiannya adalah Patuk Duk Towaini. Keunikan pakaian adat tersebut pada wanita memakai 18 aksesoris pada bagian penghias kepala dan badan serta tangan. Sedangkan pada laki-laki hanya memakai jas tertutup berwarna hitam dipadukan dengan celana panjang serta dililiti dengan kain sarung di pinggang. Selanjutnya halaman 74. Poin ayo belajar. Cara melestarikan budaya Indonesia. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Keragaman atau macam-macam budaya merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Oleh karena itu, friends, kita harus jaga dan lestarikan agar budaya tersebut tidak hilang dan punah. Berikut ini beberapa cara melestarikan budaya. Mari kita simak.
Cara yang pertama yaitu kenali budaya. Budaya diartikan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Mengenali budaya sendiri adalah langkah awal untuk melestarikan budaya. Berikut ini macam-macam cara untuk mengenali budaya sendiri. Yang pertama, mencari tahu bagaimana cara informasi yang berhubungan dengan budaya sendiri. Misalnya, dengan membaca berbagai buku tentang budaya, surat kabar, majalah, atau artikel dari internet. Yang kedua, mengikuti kegiatan budaya yang diadakan di lingkungan setempat. Misalnya, pementasan kesenian daerah. Dan yang ketiga, mengunjungi tempat wisata yang berhubungan dengan budaya. Misalnya, Kampung Budaya Sidang Barang di Bogor. Dan yang keempat, mempelajari kebudayaan tertentu dalam sebuah kelompok. Misalnya mempelajari tarian daerah dalam sanggar tari. Jadi friends, jika kalian ingin mengetahui lebih jelas apa itu budaya, kalian harus melakukan 4 cara tersebut. Cara yang kedua adalah ajarkan budaya kepada orang lain. Setelah kalian mengenal budaya sendiri, kalian dapat lebih aktif melestarikan budaya dengan mengajarkan pada orang lain agar semakin banyak orang yang mengenal budaya tersebut. Mengenalkan budaya pada orang lain dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contohnya, di lingkungan sekolah, kalian memperkenalkan kepada teman kalian bagaimana cara memainkan alat musik daerah seperti angklung, kolintang, dan sebagainya. Cara yang ketiga adalah memperkenalkan budaya ke luar negeri. Melestarikan budaya dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya ke luar negeri sehingga masyarakat dunia mengetahui dan mengenal serta mengakui bahwa budaya tersebut milik Indonesia. Contoh cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengenakan produk budaya lokal di luar negeri, seperti memakai baju batik dan aktif melakukan pementasan dengan menggunakan alat musik tradisional di luar negeri. Oke, selanjutnya kita masuk di pembelajaran kelima. Buka halaman 76. Keragaman tarian daerah di Indonesia. Tiap daerah di Indonesia memiliki tarian yang berbeda-beda. Masing-masing tarian merupakan sebuah cerita atau kisah kehidupan yang sangat bermakna. Contohnya, tari piring dari Sumatera Barat mempunyai makna atau ungkapan rasa syukur telah mendapat hasil panen yang melimpah. Tari pendet merupakan penyambutan turunnya dewa ke dunia. Dan tari saman dari Aceh mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan kebersamaan. Apa saja sih nama tarian daerah yang ada di Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, silakan kalian baca teks pada tabel nama tarian daerah yang ada di Indonesia. Oke, I think enough for today. Selesai, hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.